Buat kamu yang suka minum susu, saya yakin kamu banyak sekali menemukan berbagai macam jenis susu di pasaran. Dan semuanya bilang ini susu yang baik. Faktanya, ternyata tidak semua susu itu baik. Bahkan banyak susu yang bukan susu beneran. Kali ini saya akan share mengenai susu terburuk yang perlu kamu hindari. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi, karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat, karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore, atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas soal satu minuman, atau mungkin bisa dikatakan juga satu makanan cair ya. Karena kalau orang bilang minuman itu kan seolah-olah dalam arti ya cuma minuman dok. Ternyata ini juga suatu minuman tapi yang punya banyak sekali dampak untuk kesehatan kita dan digemari banyak orang. Karena sampai sekarang kalau mungkin Sobat Sehat ke supermarket, minimarket, marketplace, itu banyak sekali jenisnya, produknya, yaitu namanya berbagai macam susu. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai susu mana sih yang perlu dihindari. Karena kalau kita bilang susu yang baik, banyak kok susu yang baik ya. Tapi yang perlu dihindari ini yang lebih penting. Nah, beberapa jenis susu di marketplace yang Sobat Sehat mungkin sering temui. Contoh misalnya di sini adalah fresh milk pasteurized ya, adalah susu yang sudah fresh milk tapi sudah dipasteurisasi atau sudah disterilkan, itu bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah susu UHT full cream. Itu juga banyak sekali ya di pasaran. Kemudian ada juga yang jenisnya low fat atau susu rendah lemak. Kemudian ada yang skim milk atau yang kita katakan juga non fat milk, sama ya, non fat skim itu sama. Kemudian juga ada yang spesifikasinya lebih mengedepankan kandungan kalsiumnya atau high calcium milk itu biasanya. Kemudian juga yang cukup banyak ditanyakan ke saya oleh pasien-pasien adalah susu formula atau sufor, susu bubuk. Ini biasanya untuk anak-anaknya. Boleh nggak dok kalau anak-anak, kalau yang nggak bisa untuk ASI, ASInya kurang baik, ibunya produksinya, boleh nggak kalau digantikan sufor? Banyak sekali saya dapat pasien yang tanya seperti itu. Kemudian juga susu evaporasi, ini biasanya digunakan di ini ya, masakan-masakan itu. Kemudian juga susu kental manis, atau yang sekarang dikatakan ini bukan susu, ini kental manis saja itu ya. Nah, jadi susu ini banyak sekali jenisnya. Dan yang akan kita bahas di sini adalah susu mana yang perlu untuk kita pilih dan susu mana yang sangat perlu untuk dihindari ya. Nah, sebelumnya alasan orang minum susu itu kan macam-macam ya. Ada orang yang tujuan minum susu untuk memenuhi kebutuhan protein. Ada orang yang minum susu tujuannya untuk menambah tinggi badan. Katanya dalam hal untuk anak-anak masa pertumbuhan penting nih, menambah tinggi badan. Ada juga yang alasannya untuk menguatkan tulang dan gigi. Biasanya untuk lansia nih terutama ya, yang untuk mencegah osteoporosis dan lain-lain. Kemudian juga ada orang yang minum susu untuk diet. Itu untuk diet atau dalam arti untuk ya tujuannya untuk ke berat badan dan lain-lain lah. Ini yang biasanya sifatnya ke meal replacement atau pengganti makan. Kemudian juga ada orang yang konsumsi susu biasanya tujuannya untuk bahan tambahan kue atau bahan tambahan masakan. Nah, salah satunya tadi yang saya bilang evaporasi tadi untuk masakan. Kemudian untuk bahan-bahan bikin-bikin cake, bikin-bikin kue itu juga biasanya orang menggunakan susu juga. Atau misalnya orang yang suka aja minum susu.
Contohnya seperti saya. Ya, jadi saya tuh awalnya suka minum susu sampai saya develop lactose intolerance. Akhirnya saya sekarang nggak bisa minum susu sapi lagi. Itu makanya mesti cari pengganti susu, atau yang tak sering kali juga dengar namanya plant based milk atau susu nabati. Itu yang sekarang saya lebih sering konsumsi. Tapi di sini yang ingin saya lebih fokuskan adalah lebih ke dairy milk atau susu sapi. Jadi untuk pembahasan yang seperti plant based milk, susu yang nabati ya, buat sobat sehat yang mungkin tertarik bisa tulis di kolom komen. Next akan saya bahas kalau memang banyak yang tertarik untuk saya bahas mengenai plant based milk atau susu nabati. Ya, tapi di sini saya ingin fokus ke dairy milk dulu supaya videonya tidak terlalu panjang dan tidak melebar kemana-mana. Nah, kandungan nutrisi pada susu asli dairy milk itu adalah seperti ini. Bisa sobat sehat lihat ya. Jadi di dalam sekitar satu cangkir atau sekitar 245 gram, 250 ml kurang lebih sekian lah ya. Kandungan nutrisinya adalah mostly itu paling besar adalah kandungan fatnya. Meskipun secara gram proteinnya lebih tinggi, tapi secara prosentase fatnya itu lebih tinggi ya dibanding proteinnya. Nah, kita nggak melihat secara gramnya, tapi adalah total kandungan nutrisinya. Fatnya itu memang mostly adalah saturated fat atau lemak jenuh, dimana saya udah pernah bahas di video yang ini bahwa lemak jenuh itu bukan lemak jahat. Ya, itu hanya berbeda komposisinya. Bisa nonton di video saya yang membahas mengenai lemak ini. Nah, kemudian proteinnya memang relatif tinggi ya, tapi tidak setinggi lemaknya. Proteinnya sekitar 7,7 gram atau 8 gram lah ya, gampangnya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai kandungan protein di dalam satu cangkir susu sapi fresh. Kemudian juga mengandung karbohidrat, di mana karbohidratnya semuanya ini adalah karbohidrat dari laktosa. Itu ya, jadi gula alami yang terkandung di dalam susu. Ini bukan gula tambahan ya yang di sini nih ya, tapi gula alami pada susu yang kita katakan laktosa tadi. Mengandung vitamin D3, mengandung kalsium, mengandung juga kalium ya. Itu adalah kandungan nutrisi yang alami yang terkandung pada susu asli. Nah, emang kalau ada susu asli, ada susu yang nggak asli dong? Nah, banyak. Itulah yang perlu sobat sehat hindari. Kenapa? Karena kandungan nutrisi pada susu buatan, nah di sini saya tidak mengambil brandnya ya, tapi saya ambil komposisinya, saya foto, kemudian saya tampilkan di sini supaya sobat sehat paham apa sih yang membedakan antara susu asli dan susu buatan, susu-susuan gitu ya. Bisa dilihat di sini komposisinya, saya tampilkan beberapa ya supaya sobat sehat tahu. Padatan susu ini yang paling sering dipakai. Ya, padatan susu itu bukan susu asli, tapi susu yang sudah diproses sedemikian rupa, yang saya sering katakan adalah ultra processed food. Itulah padatan susu yang sering sekali dipakai ya. Ini terdiri dari apa? Susu bubuk skim, susu sapi, lemak susu, kemudian laktosa, bubuk whey. Nah, inilah yang paling sering dipakai, padatan susu, not real milk. Ya, jadi ini yang susu yang udah diproses nih. Kemudian yang lebih parah lagi ada campuran minyak nabati. Nah, ini ya. Kemudian juga ada kandungan maltodextrin. Ini juga salah satu jenis gula. Untuk filler menggunakan madu masih oke ya. Kemudian bubuk krim itu. Kemudian dia juga menggunakan ini L-rhamnosus NCC 4007. Bayangin nih, ini nama apa ini? Ya, tentunya ini adalah nama bahan sintetis. It's something that obvious, udah jelas. Ya, kemudian pakai minyak ikan lagi. Ya, minyak ikannya saya juga nggak tahu ini minyak ikan yang alami atau yang sintetis. Kemudian juga ada mineral dan premix mineral. Ini semuanya bahan-bahan sintetis bawahnya ya. Kemudian yang lain kita lihat padatan susu lagi. Ini another brand yang lain. 72% ini lebih besar nih padatan susunya. Ya, artinya apa? Lebih banyak bahan-bahan yang ultra proses. Kemudian maltodextrin sekali lagi, kemudian kalsium karbonat. Nah, ini saya ingat ini. Ini salah satu produk susu kalsium nih. Yang digunakan kalsiumnya adalah kalsium karbonat. This is the worst calcium ever. Ya, artinya apa? Ini jenis kalsium yang paling sulit dicerna sama tubuh kita. Ini justru nanti saya akan bahas ya, ada suatu studi yang menyatakan bahwa justru ini yang tidak baik untuk orang-orang lansia. Kemudian juga untuk premix mineral vitamin, ini juga semuanya bahan-bahannya sintetis ya. Kemudian another brand lagi ya, kalau sobat sehat mungkin merasa belum puas. Kalau yang lain gimana dok? Nih ada juga nih, ada saya baru tahu nih tadi ada yang namanya susu rekonstitusi. Apa susu rekonstitusi? Ya sama aja sebetulnya, ini adalah susu yang sudah padatan bentuk
berupa bentuk padatan susu yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi ada airnya, susu full cream bubuk, susu skim bubuk, gula, penstabil itu. Nah, jadi itu campurannya, itu namanya susu rekonstitusi itu. Ya macam-macam lah namanya, orang juga jualan kreatif-kreatif namanya ya. Kemudian juga ada perisa sintetik, ada melon bubuk, bukan buah melon tapi melon bubuk ya. Pewarna makanan sintetik tuh, bayangin. Nah, banyak sekali bahan-bahan sintetisnya. Kemudian juga ada beberapa susu yang kandungan utamanya bukan susu, justru bukan susu tapi apa? Tapi air. Tuh, bayangin, beli susu atau beli air nih ceritanya. Air, kemudian susu sapi segar 20% komposisinya. Kemudian apa? Gula, susu bubuk full cream, sekali lagi padatan susu ya. Susu skim bubuk dan lain-lain, perisa sintetik ya. Nah, jadi bisa sobat sehat lihat ya. Jadi berbagai macam brand susu ini banyak sekali sobat sehat. Perhatikan setiap kali beli. Apakah ini memang menggunakan susu asli atau susu buatan? Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dampaknya apa sih dok kalau saya minum susu yang seperti ini? Kan tesnya juga tes susu, rasanya rasa susu. Masalahnya yang kita bicarakan di sini bukan rasanya, bukan flavornya, tapi adalah kandungannya, ingredientsnya, kandungan utamanya. Itu yang perlu sobat sehat perhatikan. Dampaknya apa? Banyak sekali, terutama adalah yang konteksnya untuk kesehatan ya. Saya bicarakan di sini. Penyumbatan pembuluh darah, ya, pembentukan plak. Kemudian orang yang mengalami prediabetes, diabetes itu juga banyak sekali karena konsumsi banyak produk-produk susu seperti ini, apalagi yang ada rasa-rasa. Kemudian PCOS, saya banyak juga menangani pasien-pasien yang punya masalah PCOS, itulah polycystic ovarian syndrome. Biasanya gejala yang paling sering apa? Orang mau hamil susah untuk dapat anak, gitu ya. Jadi susah hamil, orang susah mau hamil maksud saya, susah mau hamil, susah mau dapat anak, melakukan program IVF. Kemudian saya juga bahkan banyak juga dapat pasien bilang ini katanya susu bagus dok untuk hamil gitu, untuk supaya bisa hamil gitu. Nah, itu pun juga tidak benar, karena apalagi kalau kita mendapatkan dari susu-susu yang kurang baik seperti itu. Kemudian autoimun ini juga sering terjadi kalau kita banyak konsumsi produk-produk yang seperti itu. Kemudian osteoporosis, justru nanti saya akan bawakan studinya sebentar lagi ya. Gangguan pencernaan dan juga bahkan sampai kanker. Ya, jadi itu adalah dampak kalau kita konsumsi susu buatan. Tentu nggak minum sekarang besok kena masalah, bukan. Ya, tapi dalam arti dampak jangka panjangnya kalau kita terus minum susu-susu seperti ini, dampak ketika misalnya anak-anak ya, nanti dewasanya baru mereka mengalami masalah-masalah itu. Bahkan tadi yang saya katakan osteoporosis, ada suatu fenomena yang bisa dikatakan cukup paradoks, di mana ternyata susu kalsium yang selama ini dikatakan bisa mencegah osteoporosis, ada suatu studi yang saya bawa di sini. Ini studinya bukan studi yang kaleng-kaleng, ya. Studinya adalah systematic review and meta analysis. Artinya apa? Ini suatu studi yang bukan main-main. Ini sudah skalanya udah meta analisis. Ini menyatakan bahwa apa? Justru orang-orang yang minum susu, ya terutama susu kalsium yang kalsiumnya tinggi, itu justru bisa meningkatkan risiko fraktur pada pinggul. Ya, hip fracture ini ya. Jadi 200 gram milk intake per day was associated with 9% greater risk of hip fracture. Ya, artinya apa? Justru yang awalnya tujuannya untuk menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, justru sebaliknya. Ini bisa membuat orang yang konsumsi susu yang seperti ini itu meningkatkan risiko fraktur pada tulang pinggulnya. Nah, bayangin, kenapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya adalah jenis kalsiumnya itu bukan kalsium yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Ya, seperti yang tadi saya katakan kalsium karbonat itu. Artinya apa? Bukan kalsiumnya yang salah, tapi adalah jenis kalsiumnya itu bukan kalsium yang baik yang dikonsumsi. Itu ya. Nah, jadi banyak sekali juga ya. Jadi please cek. Ya, setiap kali kalian konsumsi atau kalian beli produk-produk itu dicek dulu. Jangan cuma lihat label depannya atau mungkin iklannya gitu kemudian kalian tertarik untuk beli. Ya, tidak seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai, jadi gimana dok? Siapa sih yang boleh minum susu? Atau mungkin siapa yang perlu minum susu? Seperti itu. Kan ada beberapa pasien saya yang masih sering tanya hal ini. Nah, terutama yang sering dikutip adalah
suatu quotes atau mungkin suatu statement yang pernah dibawakan oleh salah satu profesor ya Jepang yang mungkin sobat sehat juga pernah dengar, namanya adalah Prof. Hiromi Shinya. Ya, beliau pernah mengatakan suatu statement yang cukup mengguncangkan dunia, yang katanya adalah susu sapi itu hanya untuk anak sapi, bukan untuk manusia. Jadi ini suatu statement yang sangat keras, saya tahu ya. Ini mungkin beberapa tahun silam ya, cukup lama memang statement ini sudah pernah diangkat. Banyak sekali yang membahas juga dari dokter-dokter, dari pakar kesehatan dan lain-lain. Nah, saya tidak ingin mendebat terlalu detail ya soal statement ini, tapi yang ingin saya sampaikan gini. Dan ini perlu dicatat ya oleh sobat sehat. Gini, saya memang tidak mengatakan bahwa semua orang perlu minum susu. Tapi konteks yang saya katakan di sini adalah boleh atau tidak boleh. Karena ini dua hal yang berbeda ya. Boleh dan perlu itu dua hal yang berbeda. Boleh artinya apa? Kalau kita minum oke, nggak minum pun nggak apa-apa. Itu yang konteks saya bilang kata boleh. Nah, tapi perlu ini kan suatu hal yang esensial. Nah, apakah susu itu esensial? Jawabannya tidak. Ya, karena apa? Karena nutrisi yang terdapat di dalam susu itu kita bisa dapatkan dari sumber-sumber yang lain. Contohnya apa, Dok? Contoh telur. Saya pernah bahas nih video soal telur. Nih rame banget. Sobat sehat yang belum nonton, boleh tonton di sini video saya soal telur, ya. Nah, telur itu mengandung nutrisi yang esensial. Nah, berbeda dengan susu. Susu ini sama seperti tadi yang saya katakan ya, ada orang-orang seperti saya contohnya yang memang suka dengan rasa susu. Artinya gini, apakah boleh diminum? Apakah seberbahaya itu? Jawabannya juga enggak. Ya, asal apa? Asal kita mendapatkan susu yang baik. Itu yang tadi yang ingin saya bahaskan. Tapi kalau sobat sehat minum susu-susu yang tidak baik tadi, susu buatan, tentu ini dampaknya juga nggak baik. Nah, tapi terkait siapa yang boleh minum susu, tentu banyak kok orang boleh minum susu. Contoh seperti anak-anak, ya, orang yang aktif olahraga. Atlet, beda ya, atlet kan udah bukan cuma aktif olahraga tapi memang tujuannya lebih spesifik. Kemudian ibu hamil dan menyusui. Kemudian vegetarian, terutama kalau mereka ingin memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Ini pun juga bisa, boleh minum susu. Nah, asalkan apa? Pilih susu yang baik. Itu. Nah, jadi tujuannya itu untuk pelengkap. Itu ya, susu itu bukan sesuatu yang esensial memang. Tapi kalau dikatakan ya mungkin refer ke apa yang disampaikan sama Prof. Hiromi Shinya mengenai susu sapi itu bukan untuk manusia. Well, saya pribadi juga mungkin tidak setuju sepenuhnya. Ya, saya pribadi. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita bisa mendapatkan susu dari sumber yang baik, ini juga punya manfaat kesehatan juga kok untuk tubuh kita. Apalagi yang perlu diperhatikan kalau kita bicara soal susu adalah mengenai hormon yang terkandung secara natural pada susu. Nah, jadi artinya apa? Sama seperti manusia ya, susu sapi ya, sapi itu kan mamalia. Artinya apa? Dia menghasilkan susu itu karena dia punya hormon natural di dalam tubuh sapi itu. Hormonnya apa yang terkandung di dalam susu sapi yang kita minum itu? Secara natural ya, ini bukan hormon yang ditambahkan ya. Yang pertama adalah insulin like growth factor 1 atau yang kita katakan IGF-1, simpelnya seperti itu. Kemudian estrogen ya, kemudian progesteron dan juga prolaktin. Ini adalah beberapa hormon yang terkandung secara natural dalam susu. Kenapa saya angkat di sini? Saya hanya ingin singgung secara superficial aja karena saya nggak akan bahas secara lebih dalam. Buat sobat sehat yang ingin saya bahas lebih dalam mengenai hormon pada susu bisa tulis di kolom komen. Saya akan bahas di video yang terpisah. Tapi intinya seperti ini. Beberapa orang, terutama wanita ya konteksnya, itu mereka sudah punya ketidakseimbangan hormonal. Apalagi wanita itu secara natural punya hormon estrogen yang tinggi. Saya kira sobat sehat juga kebanyakan sudah tahu ya. Artinya gini, ketika wanita, terutama konteksnya wanita ya, mereka sudah punya estrogen yang dominan. Ketika mereka konsumsi susu atau produk dairy yang mengandung estrogen ini, estrogen, progesteron dan lain-lain ini, mereka akan punya estrogen yang makin dominan lagi.
Nah, makanya untuk beberapa kondisi seperti yang tadi saya katakan seperti PCOS itu, saya tidak sarankan untuk orang itu konsumsi susu terkait sama hormon yang terkandung natural pada susu. Nah, ini juga bisa terjadi pada masalah-masalah kesehatan yang lain, terutama yang berhubungan terhadap hormon, ya, terutama konteksnya pada wanita karena hormon yang pada susu ini juga dominan estrogen, progesteron, kemudian juga IGF-1. Cuma buat yang lebih detail mungkin saya akan bahas di video terpisah kalau Sobat Sehat ingin saya bahas lebih detail. Nah, terus gimana dok? Terkait dengan tips memilih susu yang sehat. Kan sudah tahu nih susu-susu yang perlu dihindari yang tadi itu, susu-susu yang buatan itu. Lalu gimana tips memilih susu yang sehat? Susu yang gimana sih dok yang perlu kita pilih kalau saya suka minum susu, saya dalam arti masih mau minum susu? Saya berikan 5 ya tips memilih susu yang sehat. Yang pertama adalah pilih yang 100% fresh milk atau 100% susu segar. Adakah dok? Ada. Ya, jadi cari itu, baca ingredients-nya. 100% fresh milk atau 100% susu segar itu yang perlu Sobat Sehat pilih kalau mau minum susu. Yang kedua, pilih susu yang pasteurisasi, ya, bukan yang ultra high temperature atau UHT. Karena apa? Karena sudah diproses dengan panas yang sangat tinggi, ultra high temperature, tentu banyak kandungan nutrisinya yang hilang. Nah, kemudian bagaimana mereka untuk menambahkan lagi nutrisinya? Mereka melakukan yang namanya fortifikasi. Nah, itulah yang tidak saya sarankan. Karena apa? Kandungan vitamin mineralnya itu adalah vitamin mineral yang sintetis, bukan yang alami. Ya, yang ketiga, pilih yang bebas gula tambahan. Tadi ingat, gula yang terkandung di dalam susu itu adalah laktosa, itu gula alami. Tapi jangan ada gula tambahan lagi. Ya, sukrosa atau mungkin dengan gula-gula yang ini ya, made from real milk gitu. Nah, made from real milk itu bukan real milk ya, beda ya. Itu. Kemudian tanpa minyak nabati tentu ya, karena apa? Minyak nabati itu dia seringkali sudah direfinasi tinggi omega 6. Jadi jangan yang ada tambahan minyak nabati ya. Sebetulnya minyak apapun juga nggak perlu ditambahkan karena yang perlu kita cari yang 100% fresh milk. Nah, dan yang terakhir tentu yang paling banyak dampaknya adalah bahan tambahan sintetis. Apapun itu sebaiknya dihindari. Nah, di sini saya berikan satu contoh ya, susu yang baik yang saya foto yang bisa saya tunjukkan ke Sobat Sehat nih ya. Dicek komposisinya adalah 100% susu segar, 100% fresh milk. Nah, inilah yang perlu Sobat Sehat dapatkan ya. Brand apapun terserah ya, bisa kalian pilih sendiri ya. Yang penting adalah komposisinya ini yang diperhatikan. Nah, supaya Sobat Sehat tidak mendapatkan dampak-dampak yang negatif ketika konsumsi susu, apalagi kalau konsumsinya rutin ya. Semoga bisa diterima, semoga dalam arti video ini bisa mencerahkan Sobat Sehat yang bingung selama ini pilih susu. Jangan lupa untuk share ke Sobat Sehat yang lain ya, supaya semuanya bisa lebih sehat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, terus gimana dok? Terkait dengan tips memilih susu yang sehat. Yang pertama adalah pilih yang 100% fresh milk atau 100% susu segar. Yang kedua, pilih susu yang pasteurisasi, ya, bukan yang ultra high temperature atau UHT. Yang ketiga, pilih yang bebas gula tambahan. Tadi ingat, gula yang terkandung di dalam susu itu adalah laktosa, itu gula alami, tapi jangan ada gula tambahan lagi. Kemudian tanpa minyak nabati, tentu, ya, karena apa? Minyak nabati itu dia seringkali sudah direfinasi tinggi omega 6. Jadi jangan yang ada tambahan minyak nabati ya. Dan yang terakhir tentu yang paling banyak dampaknya adalah bahan tambahan sintetis. Apapun itu sebaiknya dihindari. Nah,